Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurhidayati dengan NIM V1323060 dari kelas C Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan dari mata kuliah Didatch Marketing. Untuk yang pertama, terlebih dahulu saya akan membahas apa yang dimaksud dengan Didatch Marketing. Jadi, Didatch Marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran yang melibatkan komunikasi langsung dengan audiens untuk menawarkan sebuah produk atau jasa. Nah, tujuan dari Didatch Marketing ini adalah untuk mendorong pelanggan potensial untuk melakukan tindakan seperti semisal membeli produk kita ataupun menggunakan jasa kita. Nah, dengan Didatch Marketing ini memungkinkan seorang marketing untuk menjalankan tugasnya menjadi lebih efisien. Nah, contoh penggunaan Didatch Marketing ini ada pada aplikasi e-commerce yakni Shopee. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama aplikasi Shopee. Mungkin teman-teman juga kayak sering kan dapat notifikasi dari Shopee, misal notifikasi kayak ini misal lagi tanggal kembar, kayak tanggal 55 gitu kan, terus kayak dikirimin notifikasi atau pesan lah kayak ada potongan harga nih atau ada promo menarik. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan dari Didatch Marketing. Nah, sebelum kita melakukan Didatch Marketing, kita terlebih dahulu pastinya akan melakukan yang namanya market research. Market research itu semacam kita kayak menganalisis dulu pasar yang mau kita masukin. Nah, dengan market research ini kita bisa yang pertama memahami bagaimana, kapan, dan mengapa orang memutuskan untuk membeli sesuatu. Terus yang kedua, kita bisa memahami kesalahan yang dilakukan kepada pelanggan. Yang ketiga, kita bisa menemukan banyak alasan kenapa pelanggan tidak menanggapi pesan kita. Jadi semisal kayak kita ngirimin pesannya lewat email ya. Terus ternyata dari pelanggan tuh kayak nggak direspon. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi apa mungkin cara kita menawarkan produknya salah atau gimana gitu. Yang keempat, kita bisa mencari tahu apa yang dipikirkan konsumen terhadap brand kita, apakah brand kita sudah cukup positif bagi konsumen. Terus yang kedua, ada customer database. Dengan database, kita bisa yang pertama mengelola dan menganalisis data yang ada. Kayak tadi, misal kita buka aplikasi Shopee, kita misal lihat-lihat produk kayak misal hijab ya. Terus nanti tuh dari situ kan pihak shopnya kan punya database ya dari kita. Nah, dari database itu kayak dari Shopee-nya nanti bisa mengetahui, oh misal kita tuh sukanya tuh cari produk-produk kayak hijab ataupun pakaian-pakaian wanita gitu kan yang muslim gitu. Nanti dari situ mereka bisa ngirimin kita kayak, oh ini loh ada hijab yang harganya lagi diskon kayak gitu. Terus yang kedua, kita bisa menemukan value dari konsumen itu. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui decision market. Terus ada istilah juga dalam marketing itu namanya behavior, yakni perilaku konsumen. Terus ada juga attitude. Attitude itu sikap atau sentimen terhadap brand atau produk yang kita miliki. Terus database itu juga menjadi puncak dari perencanaan komunikasi. Nah, cara kita menjaga relasi dengan pelanggan bisa dengan mengirimkan pesan atau notifikasi kepada konsumen. Marketing database sangat penting supaya manajemen kita tuh efektif gitu. Didatch Marketing itu kan identik banget dengan yang namanya database marketing. Nah, apa sih yang dimaksud database marketing? Jadi, database marketing itu merupakan strategi pemasaran yang menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari pelanggan ataupun target audiens untuk dapat membuat keputusan pemasaran yang lebih efektif. Nah, dengan database marketing ini memungkinkan kita untuk dapat mengelola, kemudian mengintegrasikan dan menganalisis jenis dari data yang kita peroleh dari pelanggan tadi. Kayak data yang diperoleh itu kayak contohnya ada data kontak mereka, data preferensi kebutuhan mereka, terus kayak value customer mereka, terus kayak bisa juga riwayat pencarian mereka lah gitu. Nah, tujuan dari database marketing itu atau kayak perusahaan yang menggunakan database marketing ini, mereka bisa yang pertama mengirimkan pesan kepada pelanggan yang lebih relevan dan juga lebih personal kayak yang udah aku jelasin tadi di aplikasi Shopee gitu. Mungkin kayak
mungkin tanpa kita sadari ya, kadang tuh Shopee itu kan ngirimin pesan itu kan sesuai dengan preferensi kebutuhan kita ya. Misal kayak tadi pagi tuh kita lagi banget nyari misal alat-alat elektronik gitulah. Terus tiba-tiba kayak sorenya tuh udah dapet notifikasi pesan kalau ini nih ada produk elektronik yang lagi diskon, yang pengirimannya tuh lagi gratis. Nah, kayak itu salah satu contoh dari penggunaan database. Terus yang kedua, dengan database ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dari kampanye pemasaran mereka atau campaign mereka. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan mengenai cara mengembangkan campaign dari direct marketing. Yang pertama harus menentukan tujuan. Jadi tujuan yang kita capai itu harus jelas. Nah, dalam menentukan tujuan ini kita harus ingat istilah yang namanya SMART. SMART itu spesifik, measurable, achievable, realistis, dan juga time. Yang dimaksud spesifik itu tujuan yang kita tujuan yang mau kita pakai itu tuh harus jelas, kayak apakah tujuan kita itu untuk meningkatkan penjualan atau untuk mencari pelanggan gitu. Terus yang kedua ada measurable atau terukur, jadi jumlah pelanggan ini tuh terukur gitu kan, dan harus kayak maju terus gitu loh, jadi terukur kemajuannya, kita bisa melihatnya gitu kan. Terus ada achievable, itu dapat dicapai. Terus selanjutnya ada realistis itu maksudnya sesuai dengan kemampuan yang ada. Terus ada juga maksudnya time itu kayak tidak ada batas waktu. Terus yang kedua, dalam mengembangkan campaign ini kita juga perlu yang namanya butuh satu tahapan atau lebih. Maksud satu tahapan itu kayak kalau misalkan pelanggan kita tuh udah pernah beli produk kita, berarti kita cuma butuh satu tahapan. Tapi kalau pelanggan itu belum pernah beli produk kita berarti butuh 2 tahapan ataupun lebih. Terus yang ketiga, mengidentifikasi target audiens dan di mana kita dapat menentukan mereka. Kayak ini tuh maksudnya siapa sih yang mau kita ajak komunikasi, terus di mana sih lokasi mereka gitu. Terus selanjutnya adalah memilih cara pendekatan kita. Selanjutnya kita harus menentukan waktu terbaik untuk kita mengirimkan pesan kita. Jadi kayak biasanya kan kalau waktu-waktu terbaik kayak kita dapat pesan itu kan kayak misal malam nih, atau enggak misal sore-sore gitu kan, pas udah pulang kerja atau pulang kuliah kita dapat notifikasi diskon gitu kan juga menarik ya. Terus selanjutnya kita harus membuat plannya itu harus kreatif. Terus selanjutnya menentukan media atau pesan media, kayak kita tuh mau kampanye tuh di mana sih, di televisi kah, di internet kah, di radio kah, atau di majalah. Terus selanjutnya membuat material iklannya. Selanjutnya menyiapkan bagaimana cara kita menanggapi feedback. Jadi kayak misal kita udah buat campaign nih di internet lah, misal di sosial media, terus kayak pasti kan ada feedback ya dari customer, kayak mungkin dari komentarnya mereka. Nah, kita tuh harus menyiapkan feedback itu untuk mereka gitu. Terus selanjutnya kita mengirimkan pesan. Selanjutnya ada catat detail untuk kita melakukan evaluasi. Misal feedbacknya tadi, dari feedback itu kita bisa melakukan evaluasi terhadap campaign yang kita buat. Terus yang terakhir ada akuisisi atau retensi. Dimaksud akuisisi itu tujuan kita mencari pelanggan baru ataukah retensi untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Di niche marketing itu ada 2 istilah. Yang pertama ada sales dan juga ada marketing. Kalau sales itu objektif jangka pendek, sedangkan marketing itu dia objektif jangka panjang. Kemudian perusahaan itu berhasil perlu memperhatikan yang namanya referensi pelanggan atau preferensi pelanggan. Mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan salah satu cara untuk dapat mempertahankan pelanggan. Kemudian ada juga fokus pada pelanggan lama. Jadi kita mempertahankan pelanggan itu lebih susah daripada kita mencari pelanggan baru. Karena apa? Karena mempertahankan pelanggan itu membutuhkan biaya gitu. Kemudian kita harus fokus dalam menyediakan produk dan jasa sesuai dengan minat dari konsumen tadi. Kemudian yang tadi aku jelasin, kayak mempertahankan pelanggan lama tuh lebih susah daripada harus mencari pelanggan baru. Karena kalau kita mencari pelanggan baru itu biayanya lebih mahal lagi.
Kemudian di sini ada 4 framework. Yang pertama, menghapus fitur yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, mengurangi fitur. Yang ketiga, menambahkan fitur. Dan yang keempat, menciptakan fitur yang belum ada. Nah, 4 poin ini perlu riset. Nah, caranya itu bisa dengan menyebarkan kuesioner, bisa juga dengan melakukan interview. Selanjutnya di sini ada kunci kesuksesan suatu bisnis dalam mempertahankan pelanggan. Yang pertama, dengan bisa menambahkan pendapatan dengan cross-selling ataupun upselling. Kemudian yang kedua, bisa merekomendasikannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, menggunakan database yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Sekarang kita balik lagi ke database. Jadi dengan adanya database itu memungkinkan kita untuk mengelola konsumen itu dengan lebih mudah. Kemudian dengan database itu juga membuat rencana yang kita buat itu bisa menjadi lebih detail lagi. Terus selanjutnya aku membahas apa sih yang buat konsumen itu loyal kepada brand kita atau kepada perusahaan kita. Loyalitas pelanggan itu dipengaruhi oleh kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Caranya adalah dengan adanya regular feedback seperti kuesioner. Jadi kalau misalkan kita buat produk atau misal kita lagi nawarin campaign, kita kayak membuka peluang kalau misalkan adanya feedback dari konsumen gitu. Dan sikap pelanggan itu tidak bisa dianalisis dengan cepat dan penyelesaiannya pun juga berkala. Selanjutnya, apa yang dianggap penting oleh seorang konsumen. Jadi tidak semua konsumen itu mementingkan produk dengan harga yang murah aja. Terkadang kalau misalkan ada produk harga murah tapi kualitasnya jelek juga belum tentu mereka mau. Kadang konsumen tuh lebih cari penawaran produk yang berkualitas dengan harga yang pas. Jadi ada harganya bagus, maksudnya nggak yang mahal banget tapi nggak yang murah banget, tapi ya dengan kualitas yang bagus sesuai dengan harga yang ada. Kemudian harus juga mudah diakses. Selanjutnya ada penyelesaian problem itu harus cepat dan efektif. Kayak tadi bisa ada keluhan, kita harus cepat-cepat berikan feedback kepada konsumen. Selanjutnya ada mengantisipasi kebutuhan pelanggan sesuai. Selanjutnya di sini ada survei kepuasan pelanggan. Nah, tujuan dari adanya survei kepuasan pelanggan ini untuk kayak mendeteksi kalau misalkan ada problem atau masalah sejak dini gitu kan. Kan yang masalah itu akan lebih istilahnya gampang ataupun cepat diselesaikan kalau masalah itu tuh masih kecil. Kalau masalahnya udah besar gitu mungkin proses penyelesaiannya juga akan butuh waktu yang lama ataupun kayak beralur gitu loh. Terus kemudian di sini juga ada penggunaan komunikasi pemasaran dua arah memainkan peran penting dalam membangun dan mengukur pandangan konsumen atau pelanggan terhadap hubungan tersebut. Jadi hubungan itu akan mempengaruhi hubungan kita dan juga dengan pelanggan. Selanjutnya di sini ada pemasaran hubungan. Tujuan dari pemasaran hubungan ini adalah untuk membuat pelanggan menghargai hubungan mereka dengan kita, sehingga mereka berpotensi untuk nantinya menjadi pelanggan loyal kita atau menjadi pelanggan potensial kita. Nah, dalam pemasaran hubungan ini mereka lebih menekankan pada pengelolaan jaringan kompetitor yang mempengaruhi pelanggan. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya komunikasi pelanggan. Jadi ada 2 jenis komunikasi pemasaran secara umum. Yang pertama ada komunikasi layanan pelanggan. Nah, tujuan dari adanya komunikasi layanan pelanggan ini adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Kemudian yang kedua ada yang namanya komunikasi yang berorientasi pada penjualan. Tujuannya ini adalah untuk menjual atau setidaknya untuk memulai proses penjualan dan menghasilkan prospek yang baik. Dengan adanya komunikasi pelanggan ini, pelanggan mempunyai kesempatan untuk dapat mengirimkan informasi penjualan, atau dengan kata lain, komunikasi layanan pelanggan ini memberikan pelanggan kesempatan atau peluang untuk mereka dapat mengirimkan penjualan. Nah, proses penjualan ini mencakup konten layanan dari pelanggan. Kemudian di sini aku juga akan membahas lebih dalam apa yang dimaksud retensi. Retensi tadi kan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu pastinya membutuhkan biaya dalam pengembangan dan pemeliharaannya. Jadi retensi ini lebih
susah daripada kita harus mencari pelanggan baru. Nah, ada 5 tahap utama dalam mengembangkan retensi dan juga loyalitas. Yang pertama ada klasifikasi pelanggan, yang kedua ada analisis segmen, yang ketiga ada streaming program, dan yang keempat ada perencanaan komunikasi, dan yang kelima ada menguji dan mengevaluasinya. Kemudian di sini ada juga klasifikasi, penjelasan dari klasifikasi pelanggan. Nah, klasifikasi pelanggan ini menjadi langkah pertama dalam mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori-kategori yang ada, seperti yang pertama bisnis dan konsumen, yang kedua nilai tinggi dan nilai rendah, yang ketiga persentase pengeluaran tahunan yang sudah kita terima dari pangsa pelanggan, yang keempat ada pola pembelian tunggal dan juga multi produk, yang kelima ada kinerja pembayaran, dan yang keenam ada harta benda.